Jika kalian menerapkan ilmu ini, dalam waktu 15 hari, hutang Anda akan lunas. Bukan maksudnya langsung lunas uangnya gitu ya. Paling nggak tuh pikiran kita jadi lebih tenang gitu dalam menghadapi masalah hutang ini. Yang paling nomor satu harus ditundukkan oleh kita adalah masalah gengsi. Karena masalah hutang ini itu adalah masalah mindset kita. Mindset kita harus berpikir bahwa kita akan mati suatu saat. Dan harta yang kita miliki nggak akan kita bawa mati nantinya. Akhirnya apa? Begitu kita udah mindsetnya hidup ini hanya sementara, begitu aset-aset kita yang dalam masa cicilan kita akan jual, otomatis jualin aja semuanya. Nggak usah berpikir itu bakalan jadi beban, gengsi kita jadi turun di masyarakat, itu nggak usah jadi bahan pikiran. Karena apa? Begitu kita terapkan sistem bahwa harta itu nggak dibawa mati, artinya ada istilah tuh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah dan semuanya hanya kembali kepada Allah. Sehingga pada saat kita misalkan ngejual aset-aset kita yang sekarang kita miliki, itu kita udah nggak malu lagi, nggak perlu berpikir gengsi dan validasi dari sekitar bahwa kita orang yang lagi bangkrut. Setelah kita mulai bisa menundukkan gengsi kita, baru yang selanjutnya adalah kita nilai dulu berapa total utang kita dan berapa total dari aset-aset yang kita punya. Bisa nggak dari aset tersebut untuk membayar utang-utang kita yang selama ini kita miliki. Misalkan asetnya itu 1 miliar, ternyata hutangnya kalau total hanya 800 juta. Saran saya, lebih baik tetap ikhtiar menjual aset tersebut. Nggak perlu mikirin gengsi, dan kita juga belajar backup diri kita nih. Kalau ada tim kolektor dari pihak pribadi maupun perbankan datang ke rumah kita belajar bagaimana cara mengkondisikannya, yaitu adalah dengan bilang kalau kita tetap ingin membayar hutang tersebut. Caranya adalah saya sedang menjual aset saya ini dan aset-aset saya yang lain, sehingga ini menjadi ikhtiar saya untuk bisa menyelesaikan masalah hutang piutang dengan pihak bapak. Katakan itu aja setiap ada kolektor yang datang. Dan kita juga sambil bersurat kepada mereka bahwa kita ingin menyelesaikan dengan cara seperti itu, dengan cara menjual aset. Dan kalau memang kita masih punya kemampuan mencicil, kita ajukan aja mencicil dengan kemampuan kita dan membayar pokok hutangnya aja tanpa dikenakan lagi bunga, denda, dan ongkos-ongkos lainnya. Jadi begitu kita udah tundukkan hati kita setunduk-tunduknya, kita tahu harta nggak dibawa mati, dan kita udah nggak punya gengsi dan nggak perlu validasi dari orang sekitar. Kita mulai belajar untuk hidup sederhana, turunkan gaya hidup, tetapkan berapa kebutuhan kita sebulan, dan kita udah merasa cukup, udah merasa qanaah dengan hal itu. Walaupun orang lain menganggap diri kita itu hidupnya pas-pasan, tapi kalau kita bersyukur, insya Allah kita dan keluarga akan hidup lebih damai, lebih tenang. Dan kalau kita udah diberikan lagi harta yang berlebih, otomatis kita belajar untuk bisa memahami orang lain yang dimana kita pernah ada di posisi tersebut, sehingga kita bisa membantu orang-orang sekitar kita dengan harta yang dititipkan kepada kita. Enak kan tuh? Ini baru definisi yang namanya hutang lagi. Ini baru definisi yang namanya harta di bawah mati. Karena kita bisa membantu orang-orang sekitar, amal jariah itu ngalir terus sampai kita mati, sehingga kita udah meninggal pun harta tersebut bisa menjadi amal ibadah yang terus berlanjut pada saat kita telah masuk ke alam berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.